Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman, ayah dan bunda sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar menuntut ilmu dari ilmu-ilmu Allah. Nah, teman-teman, pada hari ini kita masih belajar di tematik tema 5 tentang cuaca, subtema 4 yang berjudul cuaca, musim, dan iklim di pembelajaran 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, Allah memberikan kemudahan dan kelancaran ketika kita sedang belajar. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum memulai, Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan telaah, siswa dapat menuliskan kembali wacana yang berjudul Kemarau dan Sore yang Indah menggunakan bahasa sendiri dengan tepat. Pada kegiatan kedua, untuk tujuan pelajaran yang kedua, melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat memahami dan menulis sebuah puisi tentang cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan Ayo Aplikasikan, siswa dapat memecahkan masalah dalam pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan tepat. Jadi, itulah 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Semoga kita dapat mencapainya ya teman-teman. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah teman-teman, kemarin teman-teman sudah belajar mengenai cuaca, musim, dan iklim. Musim yang terdapat di dunia dipengaruhi oleh letak astronomis setiap negara. Musim juga berhubungan erat dengan iklim. Nah, iklim ini memiliki macam-macam loh teman-teman. Ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Di negara kita, yaitu negara Indonesia, termasuk negara yang beriklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, karena diakibatkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang berada di garis khatulistiwa. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai pembelajaran pertama pada kegiatan Ayo Telaah. Di halaman 166 itu ada teks bacaan atau ada wacana yang berjudul Kemarau dan Sore yang Indah. Di sini Bunda sudah tampilkan. Mari kita baca bersama-sama ya teman-teman. Kemarau selalu identik dengan sore yang cerah dan malam yang terang benderang di kala purnama. Sore hari saat musim kemarau adalah saat yang menyenangkan. Suhu menjadi sedang dan tidak begitu panas dan tidak begitu dingin dari suhu maksimal di siang hari. Kondisi cuaca di sore hari ini dimanfaatkan oleh anak-anak kecil untuk bermain kucing-kucingan, main layangan, atau main susumputan. Ada yang tahu main susumputan itu apa, teman-teman? Apa? Oke, susumputan itu sama saja dengan petak umpat. Nih, siapa di sini yang sering? Oke, setiap teman-teman pasti sering melakukan kegiatan atau permainan petak umpat. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman pada paragraf kedua. Suasana cerah di sore hari yang diwarnai keceriaan anak-anak yang bermain di lapangan membuat semarak kampung-kampung. Kadang anak-anak lupa waktu kalau sudah bermain. Rasanya mereka ingin terus merasakan sore hari. Mereka senang ibu memanggil agar mereka
segera kembali ke rumah untuk sholat asar berjamaah bersama ayah di surau. Surau itu sama saja dengan masjid atau musola ya teman-teman. Sore yang cerah dan angin barat yang bertiup kencang adalah waktu yang baik menerbangkan layang-layang. Layang-layang bisa menjadi tanda-tanda musim kemarau. Maklum saja, banyak anak yang tidak tahu ada siklus musim di dunia ini. Mereka hanya tahu kalau musim kemarau itu adalah musim panas dan sore harinya mereka bisa main seenaknya. Kalau musim hujan, mereka bermain menjelang siang di selokan membuat bendungan dari tanah liat, lalu mandi hujan hingga pakaian basah. Nah, itulah teks bacaan yang berjudul Kemarau dan Sore yang Indah. Nah, teman-teman, yuk kita tuliskan kembali wacana di atas atau wacana pada teks Kemarau dan Sore yang Indah dalam bahasa sendiri. Kira-kira teman-teman sudah bisa nggak ya menuliskan wacana sesuai dengan teks tapi menggunakan bahasa sendiri? Nah, berikut Bunda akan berikan contohnya. Di sini Bunda sudah tuliskan wacana, contoh wacana atau menuliskan wacana kembali dengan bahasa sendiri. Di sini Bunda menuliskan bahwasanya kemarau identik dengan sore yang cerah dan saat-saat menyenangkan untuk anak-anak bermain kucing-kucingan, main layangan, petak umpat, dan permainan lainnya. Suasana cerah di sore dengan hembusan angin barat yang bertiup kencang mewarnai keceriaan anak-anak yang bermain bersama, sehingga mereka lupa waktu jika sudah bermain. Nah, itu salah satu contoh menuliskan kembali wacana yang ada pada teks Kemarau dan Sore yang Indah dengan bahasa sendiri. Untuk teman-teman, silahkan menuliskannya dengan bahasa sendiri atau boleh mengikuti apa yang Bunda tuliskan. Itu untuk isian di halaman 167. Nah, teman-teman, di saat anak-anak asik bermain di sore hari, Salman melihat langit yang begitu cerah dan indah, sehingga membuat Salman ingin membuat puisi sebagai rasa syukur Salman terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuat puisi, Salman harus memperhatikan langkah-langkah dalam membuat puisi. Kira-kira langkah-langkah apa saja untuk membuat puisi? Mari kita lihat. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat puisi. Langkah yang pertama, teman-teman, Salman harus menentukan tema dan judul puisi. Lalu yang kedua, harus menentukan suasana. Dan langkah yang ketiga yaitu mencari kata dan kalimat yang tepat. Jadi, ketika teman-teman atau Salman ingin membuat puisi, harus mengikuti 3 langkah yang sudah tertera di layar. Yang pertama menentukan tema dan judul puisi, yang kedua menentukan suasana, yang ketiga mencari kata dan kalimat yang tepat. Berikut Bunda sudah buatkan contoh dari puisi yang berjudul Cuaca Kemarin. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Cuaca kemarin. Kemarin cuaca cerah. Langit terasa indah, angin berhembus kencang, menerbangkan layang-layang. Anak-anak bersorak gembira, bermain bersama, menghilangkan penat yang ada di dada. Kurindu cuaca kemarin, cuaca cerah yang indah, dengan goresan warna jingga, membuat langit lebih indah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari puisi tentang cuaca. Nah, teman-teman, cara mengungkapkan rasa syukur selain beribadah dapat juga melalui tulisan puisi. Untaian kata yang baik tentang keindahan alam akan semakin menguatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu, silakan teman-teman belajar membuat puisi tentang cuaca, musim, atau iklim sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tadi kita sebutkan atau yang sudah kita pelajari tadi. Nah, teman-teman, setelah membuat puisi, silakan teman-teman bacakan puisinya. Dan tidak lupa untuk mengirimkan teks puisinya dalam bentuk foto dan membacakan puisinya dalam bentuk video. Silakan teman-teman untuk mengirimkannya ke wali kelasnya masing-masing ya. Oke, good job. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman sudah belajar tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan soal berikut. Di sini Bunda punya soal untuk teman-teman. Kita baca bersama-sama ya, teman-teman. Hari ini siswa kelas 3 melakukan kunjungan ke panti asuhan. Pulang dari panti asuhan, panitia sudah menyediakan minuman dingin sebanyak 28 gelas dan kue sebanyak 28 potong. Anak putra ada 15 siswa dan anak putri ada 13 siswa. Berapa bagian dalam pecahan jumlah anak putra dan berapa bagian pecahan jumlah anak putri? Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jumlah pecahan anak putra dan jumlah pecahan anak putri. Maka dapat kita ketahui, karena tadi kelas 3 itu terdiri dari putra 15 dan putri 13, maka kita jumlahkan antara siswa putra dan siswi putri. 15 ditambah 13 sama dengan 28, sehingga dapat kita ketahui bahwasannya siswa kelas 3 itu berjumlah 28 siswa-siswi. Selanjutnya, kita cari tahu nih pecahannya. Kita cari tahu jumlah pecahannya. Untuk putra tadi berjumlah 15, sehingga pecahannya bagaimana, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, di sini kita sudah ketahui bahwa penyebutnya itu yaitu 28. Kenapa 28? Karena 28 ini yaitu melambangkan jumlah seluruh siswa, baik muslim maupun muslimah. Sehingga pecahan untuk anak putra atau anak muslim, jumlah pecahannya yaitu berapa? 15 per 28. Berarti untuk muslimah atau anak putri pecahannya karena jumlahnya 13, sehingga dapat kita simpulkan nilai pecahannya yaitu berapa, teman-teman? Oke, good job. 13 per 28. Nah, teman-teman, ternyata siswa putra yang meminum sebanyak 13 anak, sedangkan sisanya tidak meminum karena sedang flu. Jadi, berapa bagian yang diminum siswa putra? Nah, untuk soal berikutnya, teman-teman, di sini dicari berapa bagian siswa yang meminum, siswa putra yang meminum minumannya. Kita cari pecahannya. Di sini dapat kita ketahui bahwasannya jumlah minuman itu berjumlah berapa tadi? Ada 28, sehingga bentuk pecahannya yaitu 28 per 28. Maka jumlah minuman, maka rumusnya itu yaitu jumlah minuman dikurangi jumlah putri. Karena kita harus mencari tahu dulu jumlah minuman untuk putra itu berapa, sehingga kita kurangi dengan jumlah minuman untuk putri, karena harus dibagi adil atau dibagi sama. Tadi jumlah minuman yaitu 28 per 28 dikurangi jumlah putri. Tadi jumlah putri itu berapa, teman-teman? Ini di bawah berapa? 13 per 28, sehingga di sini dapat dirumuskan 28
per 28 dikurangi 13 per 28. Nah, karena di sini penyebutnya sama 28 per 28, jadi kita kurangi yang atasnya atau pembilangnya, yaitu 28 dikurangi 13. Nah, kira-kira 28 dikurangi 13 berapa ya teman-teman? Ada yang tahu berapa? Oke, 15. Jadi pengurangan pecahan dari 28 per 28 dikurangi 13 per 28 itu sama dengan berapa teman-teman? Berapa? 15 per 28. Sehingga dapat kita ketahui bahwasannya jumlah minuman untuk anak putra itu berjumlah 15 per 28 dalam bentuk pecahan. Nah, sedangkan di pertanyaan yang bawah ini ditanya berapa bagian yang diminum siswa putra. Di sini sudah dapat kita ketahui bahwasannya siswa atau putra yang meminum sebanyak 13, sehingga dapat kita ketahui untuk nilai pecahan siswa yang meminum minuman dingin sebanyak berapa teman-teman? Berapa? 13 per 28. Oke, good job teman-teman. Nah, sekarang Bunda Nurja mau coba. Apakah teman-teman bisa bantu Bunda Nurja untuk mengisi atau menghitung soal kedua? Siap teman-teman? Oke, siap. Baik, kita mulai. Di rumah Salman, warga sedang melakukan kerjasama. Ibu menyediakan 20 potong semangka, 20 potong kue, dan 20 gelas minuman. Setelah selesai, tampak tersisa semangka 3 potong, kue 2 potong, dan air habis. Alhamdulillah nih teman-teman, airnya habis. Karena saking capeknya kerjasama, jadi airnya habis. Nah, di sini ditanyakan berapa bagian semangka yang disantap dan berapa bagian kue yang dinikmati oleh warga. Jadi di sini kita harus cari tahu berapa semangka yang dimakan oleh warga dan berapa kue yang dimakan oleh warga. Maka dapat kita ketahui, kita akan mulai dari semangka dulu ya teman-teman. Kita selesaikan semangka dulu. Diketahui bahwasanya tadi semangka itu berjumlah berapa? 20 potong. Sehingga pecahannya yaitu 20 per 20. Nah, selanjutnya diketahui juga nih teman-teman, bahwasanya sisa dari semangka itu berapa teman-teman jumlahnya? 3 potong. Maka pecahannya yaitu 3 per 20. Sehingga dapat kita rumuskan jumlah semangka dikurangi sisa semangka. Tadi jumlah semangka itu berjumlah berapa teman-teman? 20 per 20. Sisanya 3 per 20. Sehingga di sini kita tulis 20 per 20 dikurangi 3 per 20 sama dengan berapa? Nah, karena di sini penyebutnya itu sama-sama 20 nih teman-teman, sama-sama 20. Jadi teman-teman cukup mengurangi atasnya aja atau pembilangnya saja. 20 dikurangi 3. Kira-kira 20 dikurangi 3 itu berapa teman-teman? Berapa? Oke, good job, 17. Sehingga dapat kita tulis 20 per 20 dikurangi 3 per 20 sama dengan 17 per 20. Oke, good job teman-teman. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih mengenai kue. Kuenya kira-kira tadi berapa jumlahnya teman-teman? Jumlahnya 20, sehingga pecahannya yaitu 20 per 20. Dan dapat kita ketahui juga bahwasanya sisa dari kue berjumlah 2 potong. Maka pecahannya yaitu berapa teman-teman? 2 per 20. Oke, good job teman-teman. Nah,
Sekarang dapat kita rumuskan untuk kue ini. Jumlah kue dikurangi sisa kue. Nah, tadi jumlah kue 20/20 dan sisa kue 2/20 kita tulis. Nah, karena di sini penyebutnya juga sama-sama 20 nih teman-teman, jadi kita melakukan pengurangan untuk angka yang ada di atas atau sering disebut dengan pembilang. 20 dikurangi 2. Kira-kira 20 dikurangi 2 berapa ya? Ada yang tahu berapa teman-teman? Berapa? Oke, 18. Sehingga kita dapat menulis untuk pecahannya yaitu 18/20. Maka jawabannya yaitu untuk semangka berjumlah 17/20 dan untuk kue 18/20. Jadi itu adalah pecahan dari semangka yang disantap oleh warga dan pecahan dari kue yang dinikmati oleh warga. Oke, good job sekali teman-teman. Alhamdulillah teman-teman kelas 3 bisa membantu Bunda ya untuk menyelesaikan 2 soal ini. Good job teman-teman, kalian memang yang terbaik. Nah, teman-teman, tadi bundanya Salman atau ibunya Salman sudah mau berbagi. Karena berbagi itu indah sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Allah senang dengan keindahan. Hal ini terbukti dari benda-benda yang diciptakannya sempurna dan indah. Jika Allah menyayangi, maka kita pun harus mempercantik diri dan akhlak kita. Mari kita bersama-sama perbaiki diri dan akhlak agar Allah suka dengan kita. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan untuk teman-teman, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada Bunda Wali kelasnya masing-masing ya. Oke? Oke, dan tidak lupa tugas teman-teman untuk membuat apa tadi? Membuat puisi yang berjudul atau tentang cuaca, boleh musim ataupun boleh tentang iklim. Nanti hasil dari puisinya silahkan teman-teman fotokan, lalu teman-teman bacakan dan divideokan. Untuk foto dan videonya silahkan dikirimkan juga kepada Bunda Wali kelasnya ya. Oke, siap? Siap. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga teman-teman tetap semangat belajar di rumahnya, tetap sehat, dan terus bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan positif. Oke? Baik teman-teman, cukup sekian dari Bunda Nurja. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa nanti. Bye-bye.